Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Erwin Bedil ya. Dan untuk pagi ini yang ceria, yang cerah dan ceria ini kita mau menceritakan sedikit ya, Nda ya. Ya kayak apa-apa. Tapi aja kakek aku kena langsung. Oh enggak, itu kan masa lalu ya. Jadi sedikit cerita bagaimana awal kita menjalankan bisnis dan menjalankan aktivitas di dunia persenapan ini gitu ya. Sebelumnya sebenarnya kita nggak ada basic sama sekali ke senapan angin ya. Terus kita kenal senapan angin dan kita bisa sampai di sini. Sebelumnya nggak ada terombong. Ya, sebelumnya nggak ada terombong. Nanti kita ceritakan satu persatu. Oke, tetap bersama kita di channel ini. Jangan kemana-mana, ikuti video kami sampai akhir. Jangan lupa di share, di subscribe, di like, dan bila mana teman-teman ada yang perlu disampaikan bisa disampaikan di komen. Oke ya, kita lanjut ke apa yang kita bahas hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ke apa yang mau kita ceritakan, ada baiknya untuk tetap saya sarankan untuk teman-teman ya, kita himbau agar tetap menggunakan senapan angin secara bijak, karena senapan angin itu nggak jahat. Yang jahat adalah pengguna yang tidak pada tempatnya ya, penggunaan yang tidak pada tempatnya. Dan tetap jaga kelestarian alam di sekitar kita ini, karena ya Allah, ini indah sekali. Kita bisa menikmati semuanya. Sejuk ya. Sejuk sekali. Dan masih terjaga. Kita harus menjaga alam di sekitar kita tetap seperti ini. Jangan biarkan sampah berserakan di mana-mana. Buat teman-teman yang suka ke tempat-tempat yang seperti ini, jangan berbau sampai alam. kita berbau alam. Jangan sampai kita merusaknya. Untuk teman-teman yang bermain senapan angin, tetap jaga ekosistem alam. Jangan sampai rusak gitu. Dan tetap ini ndak, tetap kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada di daerah kita masing-masing gitu. Karena di setiap daerah pasti ada perbedaan aturan gitu. Terus apa ya garis besarnya sama, cuman sini beda-beda ya. Ya berbeda. Beda-beda. Kalau di sini babi nggak ada, kalau di sana babi adalah hama. Ya kayak gitu. Kayak di sini babi jangan ditembak karena masih tidak bisa. Jadi sebelum kita lanjut, pastinya kita akan menyarankan teman-teman untuk tetap bijak dalam menggunakan senapan angin. Oke? Ayo kita lanjut ke ini, sedikit cerita tentang. Enak kopi rek. Yo, gak ngopi, gak ngerokok. Aja lali kopi. Iya. Tak link nih kopi. Iya, disuntem ya. Tak nyumet rokok. Jarene ben romantis. Rokok mangan gratis ya. Rokok mangan gratis, men. Monggo Mas. Waduh, masih keluar asapnya yo. Bismillahirrahmanirrahim. Panas, Jeng. Kopi ini guling. Gila. Indahnya alam sekitar kita kayak masih sejuk dan asri. Ya, masih sejuk dan asri. Ya, kita mulai aja, kita bercerita. Dari mana dulu ya, Nda ya? Ya awalnya sebelum Covid, sebelum Corona. Sebelum Covid ya. Sebenarnya kita mengenal senapan angin ini setelah Covid-19. Ketika Covid melanda. Ya, ketika Covid melanda, kerjaan udah karu-karuan. Sebelumnya kita kerja di dunia hiburan. Ya, sebelumnya kita kerja di dunia hiburan malam. Tuh, ya, di dunia hiburan malam, bakulan ya. Ya, pedagang kaki lima di dunia malam. Pedagang kaki lima, kita bawa gerobak kemana-mana jualan. Ya kadang-kadang rame, memang sih dulu menjanjikan.
Sebelum masih rame sebelum COVID. Kita bisa ngumpulin pundi-pundi rupiah dari situ sampai akhirnya keuangan ada jompang camping dan kita sempet hancur ya. Dan sempet hancur. Perjalanan itu. Ya perjalanan lah, kita sempet hancur. Ketambahan lagi ada COVID-19 yang membuat ekonomi makin gak karu-karuan ya. Makan susah. Kayaknya bukan kita saja. Ya banyak lah teman-teman pasti mengalami ya di perbisnisan, apalagi pedagang pasti mengalami hal-hal yang kurang enak. Tapi ya kita harus tetap semangat ya teman-teman, jangan sampai menyerah. Nggak boleh yuk. Nggak boleh. Nggak boleh menyerah, nggak boleh. Karena itu semua perjalanan hidup. Ya karena semuanya perjalanan hidup. Gitu. Terus pada waktu itu kita masih tinggal di satu daerah yang agak apa ya, dalam. Di sana untuk pekerja kurang cocok lah. Dan kita ketika COVID akhirnya kita pulang ya. Pulang ke rumah orang tua. Ke rumah orang tua dengan isi dompet yang tinggal 50.000. Ya. Beneran 50.000. Beneran 50.000 entek. Udah habis kita cuma mau buat makan beli ya, bensin. buat beli bensin doang. Anak mau beli jajan juga susah ya. Susah banget. Gak usah nangis, tak kapiu banyu. Ya semuanya sudah pernah dijalani. Tapi ya alhamdulillah. Sempat ada cerita ini yang agak menarik ya. Kita pernah ngeluh ke Tuhan, ngeluh kepada Tuhan. Ya Allah. Ketika saya berjualan, jaraknya kisaran 25 kilo lah dari saya tinggal ya, dari tempat tinggal. Tuh kita modal pasti ketika jalan lebih dari 50.000 atau 100.000. Ternyata nyampe sana kita cuma dapat berapa? 25.000. 25.000. Ya. Jadi untuk modal jalan aja udah kurang, itu ekonomi udah hancur. Tuh di jalan sempet ngeluh dikit dalam hati. Ya Tuhan, kita jalan sekian jauh dengan modal sekian, kita dapat cuma segini. Habis itu ada truk lewat. Intinya disalip truk ini. Iya, disalip truk. Salip truk itu di bak belakang ditulisin besar, itu kayak kita ditampar sama yang bikin hidup sama peng, gitu. Di situ ada tulisan urip ora usah kakean sambat. Gusti Allah orang ngurusi raimu tok. Cok gitu ya. Kita orang Jawa ya biasa ya. Nah di situ intinya hidup kita nggak boleh banyak mengeluh. Tuhan nggak ngurusin kita doang. Tuhan yang diurusin banyak orang. Jadi pada dasarnya kita nggak boleh mengeluh ya. Oke lah, wajar ketika kita posisi down kita akan mengeluh sedikit-sedikit, wajar lah. Tapi nggak bisa seperti itu juga, kita nggak boleh terlalu banyak mengeluh. Yang penting intinya aja kakean sambat. Ya intinya nggak usah kakean sambat, jangan banyak mengeluh. Kita bergerak. Setiap ada peluang, ayo kita jalankan. Dan semuanya pasti punya passion masing-masing, punya jalur kemana arah tujuannya masing-masing. Ketika teman-teman udah punya gambaran sedikit, jangan banyak berpikir, gas saja. Memang loh, awalnya ADW ini mlebu senapan, pertama pulang di rumah orang tua. Kenapa bisa terjun di dunia senapan? Ya karena hancur. Kok bisa memilih dunia senapan? Kok bisa memilih dunia senapan? Yang Karena pertama, ya yang jelas, pertama keuangan ya, kita dibantuin, alhamdulillah. Dulu adiknya Mbak Erni ini udah lama di dunia perbedilan ya. Mungkin ini udah banyak yang tahu. Nanti kita spill siapa dia berpengaruh juga di dunia persenapan angin, udah senior. Walaupun dia usianya masih di bawahku, tapi udah enak lah dia. Dulu apa namanya, tukang packing. Cuma tukang packing. Aku dulu itu cuma tukang packing. Terus apa ya, kita dimintain bantuan, mas kan suka otak-atik barang nih semuanya, ini ada yang rusak, bisa servis gak? Ya kita sebagai orang yang suka bongkar pasang ya,
akhirnya setiap belajar semuanya yang servis. kelihatan pasti bisa dibongkar dan bisa dipasang, pasti bisa diperbaiki asalkan kelihatan. Kalau bisa ditata ya kita tata, kalau nggak bisa ya udah nyerah. Ternyata bisa. Dulu prinsipnya simple, nggak kena diatur diawur, udah beres. Kalau nggak bisa diatur kita awur aja. Dan Akhirnya ternyata bisa. ya sedikit-sedikit sih. Sedikit-sedikit kita berkembang, sedikit-sedikit akhirnya diajakin jualan, kita nyeler dengan tanpa ambil modal senapan. juga sih, tanpa modal kita dibantuin ya jualin barang-barang yang dari adik sampai akhirnya memberanikan diri dari flashback dari barang-barang yang dulu kita jual, akhirnya kita borongin ke orang buat modal gitu sampai semuanya habis kan, kita borong buat jual, kita jual buat modal, cuman dapat 1 senapan ya kalau nggak salah dulu. Iya, satu senapan, satu unit aja. Satu unit itu kita kembangkan. Tapi waktu itu kan kita nggak modalnya kan pinjem barang, bukan pinjem Ya, uang. modalnya Bukan, pinjam barang. bukan pinjem. Terus jual Beli itu uang. kan sing dhewe ngedol barangnya dhewe sing sisa itu Iya. dadekne modal kan. Awal buat pulpup. Ya awal mula kita buat pulpup, dulunya nggak ada kenal sama pulpup sama sekali dan nggak ngerti gitu. Terus kita mencoba mencari sesuatu inovasi yang baru yang nggak banyak ada di Pare. pembuatnya dan nggak ada banyak di Pare. Kita bikin inovasi pulpup yang kecil, yang enak, terus yang jelas bisa digunakan untuk misalkan lomba atau menjaga kebun bukan dari maling ya. Jadi untuk senapan ini jangan digunakan untuk menembak maling, ada hukumnya, jangan. Tuh. Jadi untuk menjaga hama lah, untuk mengusir sebenarnya, bukan untuk menembak hewan tersebut, kecuali memang populasinya sudah sangat mengganggu, ya kan? Iya. Wah, suaranya burung berkicau. Itu terus kenapa kita kasih nama Lima. Erwin Bedil? Oh, Erwin. Nah, Awal mula nama itu Erwin. awal mula kita kasih nama Erwin Bedil itu nama anak-anak kita sih sebenarnya. Jadi anak kita itu karena saya bernama Windu, istriku bernama Erna, jadi kita Windu dan Erna kita gabung jadi satu jadi Erwin. Dan itu kita masukkan ke nama anak-anak. Jadi Dan semua- romantis ceritanya. Ya biar romantis lah kalau dulu kan. Dan romantis. Ya agak lebay dikit lah nggak masalah. Jadi anak-anak kita ini mengandung 2 nama ayah dan ibunya. Gawene ya, Pak, bareng. Ya kita bikinnya bareng. Tuh, terus dari Erwin Bedil juga ternyata ya mungkin nama adalah karakter yang akan kita bangun. Jadi anak-anakku ini semuanya cowok. Ya, itu terus kita bermain senapan ini mainan cowok dan ada sedikit cewek yang juga main. Belum berhasil buat cewek Ya, ya. meskipun berhasil buat cewek. Udah gak usah bikin buat cewek. Kapan? Gak usah. Gak usah nanti dapat sendiri ya. Iya. Ya seperti itulah perjalanannya. Terus ada lagi apa ya, kenapa terus kita akhirnya dari modal yang kecil itu tadi kita bikin pulpup ya, bikin pulpup pertama dulu PCP ini ya. Mendingan Mungkin bogel lah. bogel pesanan Mas siapa, Mas Agung atau Mas siapa dulu ya yang pertama itu, ada kok di video kita yang awal-awal, di situ ada kita bikin bogel kecil pesanan Mas siapa Warnanya dari coklat plastik ya? warna coklat model ini ya bogel. Nah itu dari situ ternyata ada peminatnya pulpup ini, senapan mini ini ada peminatnya. Kita Dulu sempet kembangkan ragu. ya, dulu sempat ragu karena nggak kebanyakan pasaran di Pare itu speknya bikin. ya, speknya bikin. Terus kita main di jalur Pulpup sebenarnya juga bisa buat bikin. tapi Pulpup kita itu sebenarnya bermain bikin. untuk small game dan Medium. medium dulu kayak gitu. Small game dan medium karena yang jelas untuk big game ada kategori negatifnya ya, banyak negatifnya, makanya kita main yang di jalur aman aja, di medium dan
small game. Nah, lebih-lebih ke untuk senapan spek lomba ya Nda ya. Kita main ke senapan spek lomba untuk pemula. Itu dari situ kita kembangkan lagi ke uklik. Ya uklik bulpup. Uklik bulpup sebenarnya udah ada yang bikin, tapi kita bikin agak beda. Kita bikin pakai magazin. Gitu. Jadi untuk pengguna kita mudahkan dalam pengisian mimis. Terus berkembang lagi, akhirnya sekarang yang masuk banyak malah custom. Itu custom dan speknya tergantung dari permintaan ownernya, nanti permintaan dari kebanyakan request. Kebanyakan sih request, hampir 90% request ya. Hampir 90% request, makanya ya mohon maaf kalau kita bikin senapan mungkin kadang-kadang durasinya agak lama. Dulu pernah kita bilang juga karena membuat senapan angin itu nggak seperti menggoreng tahu, tinggal dibolak-balik mateng. Jadi ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Salah satunya keamanan yang paling utama di kita itu keamanan. Jadi senapan itu memang benar-benar harus safety. Di tekanan berapa dia kuat nahan. Kalau kita bilang di 4000 PSI kuat, itu harus memang benar-benar 4000 PSI siap untuk dipakai ya. Yang pasti kita jamin untuk akurasi. Oh, jamu tegang tuh. Kawamu kayak ngono. Lah tegang. Diteni Mbak, Mas, Mbak. Cerewet pundi lho. Lah aku mikir sembian-bian aku butuh nelongso. Enggak usah nelongso itu dulu. Ya, ini dari pembicaraan kita hari ini itu sebenarnya gini. Dari setiap perjalanan hidup manusia itu pasti ada naik turunnya. Ada pepatah mengatakan roda itu berputar, walaupun kadangkala pas di bawah ada yang ganjel kayak batu atau apa, terus sulit untuk ke atas. Ya kita survive aja, kita berjuang aja. Sekuat kita, kalau udah lelah ya kita taruh, istirahat, cari hiburan itu nggak perlu yang mahal. Kayak jalan kali udah ke sungai dengan 0 retribusi, cuman keluarin bensin piro loh ya bensin saliter, bensin saliter. Ya Allah, lara kamu rokoknya gudang, rokoknya kretek. Ini kalau orang bilang rokok dukun juga apa-apa. Nah, cep muasine. Pahit dulu. Apa-apa, penting hidup kita nggak pahit. Ya dulu pernah pahit, sekarang udah nggak pahit. Ya gitu aja. Semoga kedepannya lebih baik. Semoga ke depan lebih untuk baik. semua para pejuang rupiah, kita harus tetap semangat. Untuk semua pejuang rupiah, kita harus tetap semangat. Ya. Apapun itu pekerjaannya. Kita bikin ini aja ya. Rai gedek dasteng. Nah, itu prinsip sales. Nah, itu prinsip sales. Ketika saya masih SWG. Prinsip pejuang rupiah itu harus itu. Rai gedek dasteng, muka apa? Gak boleh malu. Gedek apa Mas? Gedek apa Mas? Rai gedek. Rai gedek itu loh. Bilik bambu ya, bilik bambu. Muka tebel. Kepalanya kayak tank. Jadi harus kuat menimpa semua terpaan. Bodoh amat, yang penting kita jalan, nggak ganggu siapapun, kita nggak merugikan orang, kita tetap di jalur yang benar. Ngapain enggak? Jangan semangat. Sorry, kembali ya, jangan semangat. Jangan semangat, tetap menjadi pemalas gitu ya. Jangan semangat, tetap menjadi pemalas, gagal. Ya jangan sampai patah semangat, tetap berjuang. Walaupun sampai hari ini kita tetap kayak kita masih belum ya. Masih proses. Masih proses. Dan saya harap semuanya, teman-teman semua bisa menuju menjadi yang lebih bagus. Menjadi yang lebih bagus dan menjadi pribadi juga yang lebih bermanfaat. Untuk semuanya itu perlu mempunyai motivasi, semangat dan harapan. Harapan itu pasti perlu sekali. Setiap hidup Mimpi. itu pasti ada Ya, mimpi. Manusia harus punya mimpi. Dan mimpi itu
nggak semuanya bisa terwujud, tapi paling nggak kita harus mengejarnya. Ya. Kita raih dan itu akan menjadi Yalah. Ya. lokasinya di belakang ada bapak-bapak lagi jalan. Gak pengen tak tuh? Ganti sepeda. Semangat tuh. Oke, lanjut tuh. Oh, Sedang. Ini lokasinya enak banget. lokasinya sangat keren sekali. Cuman masih sayang untuk saya expose di mana tempatnya dan Kita masih merahasiakan untuk ya sedikit tempat ini. merahasiakan ini karena saya sebenarnya termasuk orang yang tertarik dengan alam dan sayang sekali kalau nanti di sini banyak orang Akhirnya yang menjadi kotor. kesadaran tentang menjaga lingkungannya kurang dan menjadi kotor. Sayang banget. Ya sebelum teman-teman main ke tempat seperti ini, pastikan teman-teman tahu etika ketika kita berada di alam. Kita datang bawa sampah, pulang Orang harus sampahnya dibawa lah bawa itu. sampah. Jangan sampahnya ditinggalkan di sini. Nanti anak cucu kita nggak tahu tempat yang indah. Oke? Piye, apa meneh sing dibahas yuk? Wes ah, nusuk nangis aku kok. Nggak usah nangis. Ya pasti itu loh motivasi Oh. untuk menjadi lebih baik, untuk Ya, menjadi berkali-kali yang lebih kita akan- berkembang. Berkali-kali kita akan menyampaikan itu. Meskipun itu banyak hinaan, sebenarnya dulu itu waktu membuat pulpup itu ya banyak Ya, apa banyak. payu. Woi, Bedel caci. itu ya. Apalagi Uklik Magazine. Uklik kok magazine mas, mana laku? Ya ternyata sekarang banyak Ya. yang bikin. Dan walaupun kita nggak yang pertama ya, cuman aku memberanikan untuk membuat lagi karena dulunya termasuk produk yang nggak jalan. Kita bikin lagi. Ternyata jalan. Terima kasih buat teman-teman semua yang dulu pernah membuat senapan angin dengan tipe bulbub atau tipe Uklik yang bermagazin. Kita agak comot sedikit idenya, tapi kita kembangkan lagi. Semoga teman-teman semuanya sukses. Tetap Selalu, semangat tetap semangat. Oke. dan selalu memberi inovasi yang lebih baik. Dan Salam satu laris. Laris. Pinginnya laris terus. ya begini laris terus. Salam satu laras. Salam satu laras. Oh ya tips buat ibu-ibu ya, yang kebanyakan ibu-ibu nak kalau suaminya yang hobi senapan itu Syukuri itu Bu. syukuri ya. Ya. Buat para ibu-ibu yang suaminya suka mancing, suka ngopi, suka Berburu terutama punya senapan. hobi yang positif misalkan, itu masih lebih bagus daripada bapak-bapak terjerumus ke dalam dunia yang sekarang semakin nggak karu-karuan. Saya tuh sering bedel terus gak ada omah. Isuk nang bengkel, sore nang bengkel, bunyi bedel gak moleh-moleh. Kapan aku dibedel? Intinya seperti itu. Rame Om ya. Seru ya di sini ya. Seru. Ini suatu saat akan kita spill tempatnya, tapi masih belum. Biar menjadi tempat yang indah dulu. Oke, mungkin ini dulu beberapa cerita dan sedikit kisah kita yang dapat kita bagikan ke teman-teman ya. Ya betul. Dan bila mana teman-teman ada ide tentang video kita selanjutnya, mau kita mengulas tentang Senapan apa angin. aja senapan angin, ya bisa nanti teman-teman Atau tips-tips tips-tips atau tutorial lah, atau tutorial. apa aja, nanti teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar Kolom komentar. sebagai bahan juga untuk kita nanti kedepannya membuat konten di Airbnb. Yang pastinya untuk ilmu kedepannya. Nah, untuk menambah wawasan kita, Ya. kita belajar bersama-sama nanti. Oke, sekian dulu dari kita. Selamat siang, Beraktivitas. selamat beraktivitas, dan salam satu laras.